Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Oke, yang pertama, ini saya potong, apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya, orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, gitu, kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang, sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama, khususnya kelompok aulia, itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu, kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa nih cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah, kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, cita-citanya pilot. Nggak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya nggak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya nggak misalnya, Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini, Pak, saya mau latihan menahan diri. Nggak total sih, Pak. Menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, nggak apa-apa toh latihan mau 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya, Pak, Ramadan ini dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah, Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang nggak nyampe.
Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena gak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter karena alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah baca itu gak terlalu penting, yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti kudu kamu semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang gak ada alasan. Yang penting menghayati kan, gak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu. Akhirnya dua-duanya gak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa? Pak, saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko Pak jadi orang Islam, sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun ayo, tidak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ini kayak Syekh Siti Jenar, dulu saya bilang Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian. Kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan, dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya Pak, sudah duitnya banyak Pak, istrinya cantik Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek. Tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi, mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai, katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merentah.
Kita ini levelnya sama, katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merentah-merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan tidak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil... Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa, mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua menyadari kerendahan diri, kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus, lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, yo, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru, panca indera juga sering keliru.
Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman. Cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O. Jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai nanti mau kok sampai nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi loh, masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas apa pakai apa. Membaca HTI itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Terus kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di situ tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Tuh kan tidak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya. Syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting tidak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Syekh Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Nah, itu ketakutan. Kan akhirat itu kan ada basementnya ke bawah lapis 7, itu jatahnya neraka. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk
naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram? Dalilnya mana? Dasarnya apa? Itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya. Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja. Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi masa hanya itu? Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya saya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi. Enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita. Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar, tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya kan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal. Panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf.
Para wali itu hampir, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali, kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalah-ngalahi kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat enggak ya, zakat enggak ya, puasa enggak ya. Oh itu sudah hobinya. Nggak usah dipertanyakan. Syariat itu kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh. Banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Enak Pak, kelihatannya enggak sholat, enggak puasa, enggak. Coba dibaca kisah para wali itu. Justru mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidurnya. Kalau habis subuh, dia ngajar. Nanti sholat zuhur. Habis zuhur, dia buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum, karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga. Nanti habis asar sedekah, wajib itu. Habis asar apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan, dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian, mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi. Kecuali tidak punya duit buat ke warung baru nyari teman. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti isya sholat, habis isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04. Terus isya-nya jam 4 pas. Karena ketiduran. Oke. Nah, ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar. Yang kesinggung jangan marah. Kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik. Siapa yang tidak menginginkan? Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus seneng, ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak, boleh dikosor, boleh, wah lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, adzan, aduh lagi asik ngobrol, adzan. Ya kan, kayak beban luar biasa.
lagi sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya? Susah sekali. Selalu ribut dengan sholat. Itu menunjukkan sholatnya masih beban, bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, jangan-jangan tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh nggak puasa, insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas. Jadi tidak perlu. Banyak loh ayat yang bunyinya begini. Kam min so'imin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasa Siti Jenar. Jadi tidak perlu ngapain lapar-lapar nggak dapat apa-apa. Banyak yang sholat nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan. Jadi tidak perlu wis. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa. Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orangnya. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak, kalau nggak memperkosa dibunuh saya. Nah, itu kan dia tidak bisa disalahkan, wong diancam. Terpaksa, ya terpaksa Pak, gimana lagi? Oke. Yang kedua, adapun zakat naik haji ke Mekah itu palsu semua. Nah, kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Itu kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Wah bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan ya kan? Ha siapa? Waduh luar biasa. Makanya besok kalau punya anak kasih nama Haji dulu di depannya. Biar aman dia, sudah haji duluan. Zakat juga begitu. Ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabeh, sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya nggak palsu, sekarang kita yang bikin dia kayak palsu. Sama, akhirnya nggak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah tidak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Wah ini orang dermawan loh, ini sudah haji mesti karakternya baik. Oh ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya. Akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain sholat ya sholat, yang lain zakat ya zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer, pencitraan. Bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Nah, terus Siti Jenar bilang, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya menuruti perintah budi. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Jadi maksudnya aku tidak mau pamer-pamer kayak gitu, menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustadz. Ya kan, katanya Siti enggak mau saya pamer-pamer kayak gitu, itu pamer dahi segala kan enggak. Ya ini enggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Iya.
Ndak, itu bukan dahi hitam. Dahi menjadi tebal, sudah kapalan di sini karena terlalu sering sujud. Nah ya, saya ndak tahu bahasa Indonesianya kapalan itu apa? Kapalan. Ya, kapalan kok di sini ndak enak ya. Enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Oke, sesungguhnya itu ndak masuk akal. Ndak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Ndak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja. Makanya ndak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Saya hanya setia pada Allah saja, tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah, tidak. Saya tidak akan kagum, dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku, dan seterusnya. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah, manusianya yang palsu semua.